Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Febi Elvia, Anggun Prita, dan Faizati Soliha akan membahas mengenai bab lembaga 1 sampai lembaga 5. 1. Lembaga pengembangan cabang dan ranting. Secara hierarki keorganisasian, cabang dan ranting adalah level organisasi paling bawah, sehingga sering juga dilihat dari logika garis wewenang di mana pimpinan cabang dan ranting sekedar pihak yang menunggu dan menjalankan perintah pimpinan yang ada di atasnya. Padahal sebenarnya cabang dan ranting dalam kinerja justru memainkan perang ujung tombak dalam kinerja Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun fungsi dari lembaga pengembangan cabang dan ranting. Lembaga ini dibentuk untuk melakukan penguatan kembali ranting sebagai baris gerakan melalui proses penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan ranting baru ke arah kemajuan dalam berbagai aspek gerakan Muhammadiyah. Dan selanjutnya ada tugas dari lembaga pengembangan cabang dan ranting. Di antaranya yaitu A. Mengaktifkan kembali ranting-ranting yang mati atau setengah mati. B. Mengefektifkan dan mengintensifkan fungsi ranting sebagai pimpinan yang membina anggota jamaah. C. Membentuk ranting-ranting baru terutama di pedesaan dan pusat-pusat kawasan kota. D. Menjadikan ranting sebagai basis kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembentukan Islamic Civil Society. Yang kedua yaitu Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan. Tugas pokok dari LPPK antara lain 1. Menyusun dan memasyarakatkan sistem pengelolaan keuangan persyarikatan, membantu pimpinan dan amal usahanya. 2. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan persyarikatan, membantu pimpinan dan amal usahanya. 3. Melakukan kajian tentang sistem keuangan umum sebagai pertimbangan bagi pimpinan persyarikatan dalam kebijakan keuangan. Yang selanjutnya yaitu Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Lembaga ini merupakan pemekaran dari Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan. Setelah disendirikan sebagai lembaga penelitian dan pengembangan, maka tugas pokoknya menjadi 1. Penelitian dan pengembangan mencakup penelitian dan pengembangan di PTM dan penelitian pengembangan Gerakan Muhammadiyah. 2. Bidang penelitian dan pengembangan. Bidang penelitian dan pengembangan dibedakan menjadi 3 yaitu yang pertama, pengembangan database dan pusat informasi persyarikatan. Kedua, pengembangan kerjasama lembaga penelitian di lingkungan persyarikatan. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas penelitian di PTM. Yang keempat yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana. Lembaga Penanggulangan Bencana atau biasa disingkat dengan LPB atau bisa disebut juga Muhammadiyah Disaster Management Center, bisa disingkat MDMC, merupakan institusi penajaman dari salah satu rekomendasi internal Muktamar Muhammadiyah yang ke-46 di Malang, yang secara tegas mengamanatkan organisasi untuk menghidupkan kembali kerja-kerja kemanusiaan, khususnya dalam bidang bencana, baik dalam masa darurat maupun membangun ketahanan masyarakat. Lembaga ini mempunyai tujuan strategis yang dianggap sebagai prioritas utama yang harus diselesaikan oleh MDMC dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan adalah yang pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan MDMC untuk kerja-kerja kemanusiaan dalam isu bencana. Yang kedua, penguatan jaringan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Nilai-nilai yang dianut oleh MDMC akan membedakan MDMC dengan organisasi yang lainnya. Yang pertama yaitu ada nilai filosofis yang dianut oleh MDMC. Ada 3 poin. Yang pertama, rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, berkeadilan. Yang ketiga, profesional. Yang kedua yaitu nilai operasional dalam MDMC. Yang pertama, responsif. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, efisien dan efektif. Yang keempat, berkelanjutan. Yang kelima, berjejaringan.
Yang kelima yaitu lembaga amal zakat infak dan sedekah yang bertugas membantu pimpinan persyarikatan dalam penerimaan, penampungan, dan penyaluran dana dari zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat Islam dan warga Muhammadiyah. Lembaga ini mempunyai visi dan misi. Visinya adalah menjadi lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang amanah, transparan, dan profesional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan mustadafin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Kemudian misinya adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam. Yang kedua yaitu mengintensifkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah secara optimal untuk pemberdayaan kaum miskin melalui amal-amal sosial dan kemanusiaan. Yang keempat yaitu mengelola zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.